Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mepet ya waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang Umi hormatin sahibul bait kita, Ibu Marta beserta keluarga. Semoga penghuni rumah ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikokohkan iman Islamnya, ya. Allah beri nikmat sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Allah lapangkan rezekinya. Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh solehah, yang kelak mereka menjadi anak-anak yang sukses mulia, yang dapat mengangkat derajat orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Juga ibu-ibu yang hadir, yang cantik-cantik, yang solihah. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Bahagia? Bahagia ya. Insya Allah bahagia ya. Apalagi bahagia ya, apalagi kita bahagianya adalah bahagia sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, Masya Allah. Tentu bagi setiap orang beriman merasakan kebahagiaan ya. Kita sudah di penghujung Sya'ban ya, sudah di penghujung Sya'ban. Perasaan kita gimana? H2C, harap-harap cemas. Nyampe enggak umur kita kepada bulan Ramadan? Maka kita berharap terus sama Allah. Sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Nah itu sudah mulai kita lantunkan sejak 1 Rajab ya. Perasaan ya, keinginan untuk bisa diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan ya. Nah, sehingga kita sejak Rajab sudah diupayakan ya mempersiapkan diri, mempersiapkan diri ya dengan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di akhir bulan Sya'ban itu mengumpulkan para sahabat dikumpulkan. Mungkin kalau tradisi kita nisfu Sya'ban ya. Tapi kalau Rasulullah bukan di nisfu Sya'bannya, tapi di akhir bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mengingatkan kembali bahwa akan datang bulan yang mulia. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat satu doa ya. Doa ketika menunggu hilal Ramadan ya. Hilal Ramadan nih nanti kan ada ya di akhir Sya'ban. Nah, di akhir Sya'ban kita nunggu hilal nih ya. Kalau kita kan tradisinya ya menyaksikan isbat dari MUI, dari Departemen Agama. Nah, itu masa-masa kita menentukan nih, pemerintah ulama memerintahkan ya menetapkan apakah malam ini sudah terlihat hilal atau belum gitu ya. Kalau memang belum berarti besok malamnya baru kita tarawih ya. Rasulullah mengajarkan doa. Yuk kita baca dulu doanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina
bil yumni wal imani wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami hilal bulan Ramadan dengan aman, keimanan, keselamatan, dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, jadi kita mohon kepada Allah, ya, bulan Ramadan hadir masuk kepada kita dalam kondisi iman, dalam kondisi aman, ya, dalam kondisi keselamatan, dan kita dalam kondisi Islam. Nah, sehingga ya kita bisa memasuki Ramadan ya dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh sukacita. Apalagi yang masih punya anak-anak kecil, ya, bagaimana mengkondisikan supaya ya Ramadan itu penuh dengan kebahagiaan. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Yang masih punya anak kecil mungkin menghias rumahnya, bikin itu ya, bikin apa, spanduk ya, misalnya marhaban ya Ramadan, tempel di rumah dan sebagainya, ya, menunjukkan rasa bahagianya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Demikian pula yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di akhir Sya'ban Rasulullah mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan, kemudian Rasulullah berkhutbah, ya, khutbah yang disampaikan kepada para sahabat, ya, dalam rangka menaikkan suhu, ya, aura bahagia, kemudian semangat beribadah itu dibacakan lagi oleh Rasulullah khutbah-khutbahnya. Nah, khutbah ini adalah khutbah yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Siapa sahabat Salman Al-Farisi? Nah, ada yang tahu siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ini sahabat yang kelahirannya di Persia. Nah, beliaulah yang punya ide untuk membangun Khandaq, ya, parit ya, ketika perang, ya. Nah, beliau awalnya adalah seorang beragama Majusi, penyembah api. Jadi Persia, kalau sekarang Iran, itu dulu di situ agamanya kebanyakan Majusi, menyembah api. Kemudian ketika datang agama Nasrani, ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, kemudian sebenarnya Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani, ya. Nah, Nabi Isa mengajarkan tauhid sama dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, Salman Al-Farisi berguru kepada seorang pendeta. Kemudian pendetanya menjelang wafat memberikan wasiat kepada Salman Al-Farisi untuk ke lembah Paron, untuk ke Arab, ya. Dan di sana ada Nabi akhir zaman. Nah, ciri-cirinya apa? Nabi akhir zaman itu, kata pendeta, bahwa Nabi akhir zaman itu dia tidak menerima sodakoh, ya, tapi menerima hadiah. Nah, maka Salman Al-Farisi dari Persia, dia berjalan, ya, naik untanya, ya, mencari, ya, menuju kota Mekah, ya. Kemudian di pasar bertemu dengan orang-orang dan bertanya, minta ditunjukkan kepada Nabi siapa, ya, Nabi Muhammad gitu, ya, minta dipertemukan. Nah, ketika dipertemukan, Salman Al-Farisi itu dia untuk mengetes ini nabi atau bukan, nah, sesuai dengan wasiat dari gurunya. Nah, maka si Salman Al-Farisi ini membawa kurma, nah, katakanlah sebakul gitu, ya, kurma sebakul di hadapan Rasulullah dan memberinya, wahai Tuan, saya sedekahkan kurma ini kepada Tuan. Nah, kemudian Rasulullah bilang bahwa kami tidak boleh menerima sodako, kami tidak menerima sodako. Oh gitu, dibalikin lagi kormanya, akadnya diganti, ya. Jadi sesuatu jadi halal jadi haram tergantung akad, ya, sama, ya, sama
zina sama nikah bedanya di akad ya. Kalau zina cukup kedip-kedipan gitu. Yuk mojok gitu ya, nggak ada akad gitu. Kalau nikah ada akad ya, disaksikan ya. Ya bedanya di situ. Nah, kemudian Al Salman diambil lagi kurma tersebut dan diserahkan dengan akad, wahai tuan, kurma ini aku hadiahkan kepada tuan. Ya, kemudian Rasulullah menerima dengan senang hati dan memakannya. Ya. Nah, dari situlah Salman percaya bahwa ini benar seorang nabi sebagaimana pesan dulu pendetanya. Nah, ternyata Salman Al-Farisi kemudian masuk menjadi sahabat-sahabat yang juga dekat dengan Rasulullah SAW. Dan beliaulah yang punya ide untuk membangun Khandaq ya ketika perang ya, karena itu adalah membuat, kalau sekarang bunker ya, makanya Iran itu kan mereka ya, Iran Irak itu mereka ketika perang itu membangun bunker di bawah tanah, dan itu dilakukan juga oleh Salman Al-Farisi. Nah, dalam khutbah yang panjang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ketika Rasulullah SAW ya berkumpul dan berkhutbah ya, beliau dalam khutbahnya menyatakan, wahai manusia ya, telah datang, ini akhir Sa'ban ya, jadi udah mau ini ya, telah datang bulan yang agung ya Rasul ya. Jadi Ramadan itu bulan teragung di antara bulan-bulan yang lainnya. Apa yang menyebabkan Ramadan itu agung? Karena di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an ya. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang membuat Ramadan spesial dibanding bulan-bulan yang lainnya, bahkan dibanding 4 Ashurul Hurum. 4 Ashurul Hurum apa aja ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu kan bulan mulia juga. Tapi tetap Ramadan teragung. Karena di bulan Ramadan unzila fihil Qur'an, diturunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an. Nah, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ya, di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan, al-barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi satu kebaikan bertambah lagi kebaikan, namanya barokah ya. Bulan penuh berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itulah jackpotnya ya. Jackpotnya Ramadan adalah malam Lailatul Qadar ya. Jadi Allah menjadikan puasanya wajib di siang hari ya, dan qiyamul lail atau tarawihnya di malam hari sunnah. Maka ibadah di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang full siang dan malam. Siangnya saum ya, malamnya qoma qiyamul lail. Siangnya wajib berpuasa, malamnya sunnah mendirikan sholat tarawih. Jadi ini khas bulan Ramadan ya. Maka sangatlah rugi, sangatlah sia-sia kalau kita nyampe ke bulan Ramadan kemudian kita tidak benar-benar menjalankan yang dua ini ya. Maka menjalankan qiyamul lail juga sangatlah besar di sisi Allah ya. Maka jangan ini adanya cuma di bulan Ramadan. Sayang banget kalau bulan Ramadan ya ada fenomena orang di bulan Ramadan berburu bukan berburu pahala, berburu income, berburu masukan sehingga dagang semua ya. Boleh dagang ya, lama-lama rontok ya. Ya. Jadi bahwa 11 bulan kita sudah diberi waktu sama Allah ya, cari dunia itu luar biasa. Cobalah kita di 1 bulan Ramadan itu kita fokus untuk meraih pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ramadan itu yang paling ini adalah pengampunan. Jadi tagline-nya itu pengampunan Ramadan itu. Kenapa?
Karena semua hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan, Allah menjadikan pengampunan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mencari ridha Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Nah, qiyam juga man qoma Ramadana, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi barang siapa yang qiyamul lail tarawih dengan keimanan, dengan mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi tagline Ramadan adalah pengampunan. Ya, maka Ramadan itu saatnya di mana kita, ya, berlelah diri, ya, kayak namanya kita membersihkan dosa-dosa. Nah, ibarat besi berkarat, itu supaya bersih karat-karatnya itu maka harus diamplas, ya kan, digosok supaya diamplas seperti itu, ya, untuk bersih. Nah, ya, atau bahkan harus pakai api untuk membersihkannya. Nah, itulah proses Ramadan, proses membakar dosa-dosa kita. Jadi Ramadan itu ya kita capek, kita lelah, kita kurang tidur, ya. Yang seperti itulah, apalagi tadi, ya, kayak Mahmud itu masih punya anak-anak, ya Allah, luar biasa ya, untuk bangunin mereka mau sahur itu luar biasa, ya. Nah, kan seperti itu, jihad banget, Masya Allah, jihad banget itu, ya. Ya, untuk seperti itu, ya. Semua kita udah melewati masa seperti itu, ya. Ya, jadi memang lelah, capek, kurang tidur, ngantuk, ya, emosi semua itu, ya, adalah proses kita membersihkan dosa-dosa kita. Ya jalani, karena memang dosa kita banyak menggunung, sehingga untuk membersihnya effortnya, gosoknya tuh kan kalau namanya kotorannya banyak kan sikatnya harus kenceng gitu. Sama Ramadan juga kita, ya. Nah, jadi tagline-nya adalah pengampunan dosa, ya. Makanya dua amal yang soma dan koma jangan kita tinggalkan, ya. Jangan gara-gara sunnah kita memudah-mudahkan untuk meninggalkan taraweh. Taraweh mah sunnah ini gitu, ya. Jangan, sayang banget, ya, sayang banget. Kan taraweh kan adanya cuma di Ramadan, ya. Kalau Ramadan gak taraweh, mau taraweh kapan lagi gitu, ya. Jangan memudahkan. Nah, kemudian, ya, siapa yang mendekatkan diri, ya, dengan kebaikan-kebaikan sunnah, maka dia mendapatkan pahala seperti menjalankan ibadah wajib, ya kan? Jadi semua ibadah sunnah di bulan Ramadan Allah janjikan pahalanya seperti pahala ibadah wajib, ya. Berarti duhanya kita di bulan Ramadan dengan duhanya kita di bulan Syaban beda nilai pahalanya, ya. Nah, sedangkan yang wajib, ya, barang siapa yang mendekatkan diri dengan kewajiban, ya, maka Allah akan memberikan pahala, ya, 70 kali lipat dari pahala kewajiban di bulan yang lainnya, ya. Jadi kalau yang wajib dilipat gandakan pahalanya 70 kali. Yang sunnah pahalanya jadi seperti ibadah wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Ya, jadi kesempatan itu sangat luar biasa, ya. Ramadan adalah bulan kesabaran, benar, ya, kesabaran, ya. Bagaimana kita bisa menahan, ya, emosi kita, rasa keinginan untuk marah, keinginan untuk ngomel, keinginan untuk gibah, keinginan untuk ya, bertengkar dengan orang, ya. Jadi sabar itu bulan kesabaran. Dan luar biasanya bahwa kita masuk surga itu satu karena rahmat Allah, ya. Yang kedua karena kesabaran kita, ya. Jadi kesabaran kita. Makanya nanti para calon penghuni surga ketika berbondong-bondong mau masuki surga, maka para malaikat yang menyambutnya kata-katanya adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang di surga atas kesabaran kalian, gitu, ya. Nah, kita bayangkan kalau kita masuk ke hotel yang bintang 5, ya. Kalau bintang 7 belum pernah kan? Ada bintang 7 di negeri apa? Di Qatar apa di Abu Dhabi? Yang bintang 7?
Ada bintang 7 di dunia cuma satu ya. Ada bintang 7. Nah kita saking kerennya. Jadi pas masuk itu kan ada itunya ya yang nyambut kan kalau hotel ya ramah banget kan nyambutnya. Nah nanti malaikat Ridwan nyambutnya lebih ramah lagi dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum ya. Selamat masuk ke surga. Ya, mungkin bahasa gitu ya kalau dia itu atas kesabaran Anda gitu ya. Kita disambut dengan sangat ramah, super ya. Excellent service-nya ya, sangat luar biasa karena kesabaran kita ternyata ya. Kenapa? Karena untuk bisa istiqomah ibadah kita butuh kesabaran ya. Berapa banyak orang yang nggak sabar dalam beribadah. Dari dulu sholat gini-gini aja ya, hidup gini-gini aja tetap susah gitu. Banyak tuh di kalangan bawah yang mereka berputus asa dari ibadah. Tuh yang kagak sholat hidupnya enak gitu ya. Nah ini kata-kata seperti ini di masyarakat banyak terjadi. Kita sholat jengkang-jengking katanya. Sholat ya, hidup kita gini-gini aja gitu ya. Sedangkan mereka tuh yang kagak sholat gitu ya, hidupnya enak-enak. Nah nggak sabar akhirnya ya udah sama aja sholat nggak sholat hidup susah gitu. Akhirnya meninggalkan sholat. Tidak sabar dalam ketaatan. Jadi sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Ya, orang lain pada maksiat gitu. Banyak orang kok pada korupsi enak banget sampai triliunan, miliaran gitu. ya, kayak gitu terus kita tetap sabar untuk tidak mengambil duit haram meskipun 1 perak gitu. Gak mau dengan duit haram. Ya bersabar kita untuk tidak melakukan hal yang maksiat. Nah, di saat orang-orang tidak jujur kita berusaha tetap jadi orang yang jujur. Wah itu kan luar biasa. Mungkin dicemoohkan, lo sok suci lo gitu pastilah. Ya ketika yang lainnya sudah jalannya belok, orang-orang lurus. Makanya kayak ibarat paku kan. Paku tuh yang diketok terus tuh yang lurus. Kalau udah bengkok dibuang kan. Udah bengkok ngapain dah. Makanya kalau kita masih dihujat orang ya. Yang penting yang menghujat kita siapa? Orang baik apa orang buruk? Kalau kita dihujat orang buruk, alhamdulillah berarti kita baik gitu ya. Karena manusia itu yang buruk dihujat sama yang baik dihujat sama yang buruk. Jadi nggak apa-apa dihujat. Yang penting siapa yang menghujat kita? Kalau yang menghujat kita orang buruk, ya orang yang maksiat, berarti kita di jalan yang lurus gitu ya. Makanya dari zaman Nabi Lut, orang yang benar ya, orang yang soleh, itu dikatain unasun yatatoharun. Sok suci lu, manusia sok suci. Itu yang ngatain siapa? Para LGBT. Iya. Jadi kita yang waras, kita yang benar, dibilang sih unasun yatatoharun. Kalian tuh orang sok suci gitu ya. Nah kalau sekarang mereka misalnya sudah berani gitu ya, nanti mereka juga akan tahapannya kayak Nabi Lut, ngatain kita yang waras, yang benar ini sebagai orang yang sok suci. Jadi ketika kita dikatain sok suci, sok alim, sok ini, gak apa-apa ya, selama kita memang tidak sombong ya ketika melakukannya. Nah, jadi sabar dalam menahan diri dari maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ya. Ujian kita semua, kita porsinya dapat ujian masing-masing dan yakin setiap ujian itu sudah berdasarkan ya timbangan, ukuran yang sangat teliti. Siapa yang kuat ya menerima ujian ekonomi? Siapa yang kuat menerima ujian pengkhianatan? Siapa yang kuat menerima ujian penyakit? Siapa yang kuat menerima ujian dicaci maki dan sebagainya. Nah, artinya ketika ujian itu hadir ke diri kita, itu Allah menentukan kamu mampu. Itu harus saya yakini. Tinggal mau tidak. Ya, jadi ujian itu bukan untuk menguji kemampuan kita, tapi kemauan kita. Mau nggak kita terima nih takdir Allah dengan lapang dada, dengan sabar, kemudian menjalaninya ya sesuai dengan kehendak Allah. Nah nanti pada saatnya Allah katakan cukup kesabaranmu, maka insya Allah di setiap
ujian-ujian itu Allah sudah siapkan hadiah untuk kita. Ya, yakin itu udah rumus kehidupan. Rumus kehidupan. Coba kita ingat-ingat, oh ya kita habis diuji gini, setelah itu dapat rezeki. Oh kita habis diuji ini, ternyata misalnya karir suami kita meningkat. Habis diuji begini, ternyata anak kita misalnya diterima di PTN negeri favorit. Kita habis diuji ini pasti selalu ada hadiah. Tapi untuk mendapatkan hadiah, Allah tes dulu, kamu layak nggak ya aku kasih hadiah ini, gitu. Jadi ujian itu Allah untuk mengetes kita pantas nggak, ya kan? Pantas nggak menerima hadiah itu, ya. Kalau kita bersabar, tetap terus taat pada Allah, maka Allah hadirkan hadiah itu, kamu pantas dapat ini. Masya Allah, ya. Betapa seperti itu. Nah, kesabaran yang tertinggi tentu kesabarannya para nabi mendakwahkan ajaran Allah, ya. Berarti siapa orang yang meneruskan pekerjaan nabi? Para ulama, ustadz, ustazah, ya, mengajak orang terus ke jalan Allah. Ya, itu ujiannya luar biasa, ya, dikucilkan, dibully, ya, pokoknya nggak disukai orang dan sebagainya. Itu ujian-ujian yang menghampiri orang-orang yang menjalani profesi, meneruskan profesi Rasul, ya, pasti dibenci, apalagi kalau dia ngambil spesialis nahil mungkar. Spesialis nahil mungkar seperti Habib Rizik, ya. Wah, kalau ini yang paling berat karena dia harus menegur penguasa, mengkritik kuasa, ini nahil mungkar. Kalau amar ma'ruf itu masih jalur aman. Ngajak orang, ayo pada sholat, ayo kita sedekah, ayo gini, itu jalur aman. Yang nggak aman tadi nahil mungkar. Ibaratnya Herodes, nggak suka tuh dia dikritik, dikejar-kejar, sampai kemudian ada setan yang bersembunyi mengajak Nabi Zakaria dan Yahya untuk bersembunyi di dalam pohon, ya, di dalam pohon. Ternyata kemudian si setan ini ngasih tahu kepada tentara-tentara itu untuk nebang pohon itu. Jadi Nabi yang terbunuh itu Nabi Zakaria dan Yahya itu dipotong di dalam pohon gitu. Iya, iya. Jadi itulah, ya, itu udah paling ini, ya, bahwa sampai kepada kematian syahid di jalan Allah, ya kan. Nabi Isa juga, Rasulullah juga, ya, ujian-ujian seperti itu ada. Nah, jadi tadi kesabaran. Ramadan adalah bulan tadi kita melatih kesabaran kita, ya. Kemudian Ramadan adalah bulan, ya, kesabaran balasannya surga, tuh, ya. Balasan sabar itu surga. Bulan solidaritas, ya. Ramadan itu kenapa kita empati kita itu lebih ini? Kenapa? Karena rasa lapar itu membuat hati kita lembut. Orang kalau sering puasa, sering berlapar-lapar, itu hatinya lebih sensitif. Karena dia merasakan, oh gini rasanya orang miskin, ya. Mungkin kalau kita lapar sementara, kita udah disiapkan nih untuk bukaan kita macam-macam makanan yang nikmat. Sedangkan orang miskin, lapar itu menjadi teman mereka sehari-hari dan dia belum tahu apa yang untuk dia makan gitu. Nah, makanya orang-orang kaya dengan Ramadan itu tadi dibuat oleh Allah untuk berlapar-lapar supaya tadi kepekaan sosialnya itu jadi tinggi, ya. Makanya di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk memberikan santunan, memberi makan dan sebagainya. Kemudian Ramadan adalah bulan, ya, tadi solidaritas, ya. Barang siapa yang dan bulan ditambahkannya rezeki orang beriman. Bu, ya, kita merasakan, ya. Mau saya dengan gaji yang sama kok beda, ya. Kalau Ramadan itu rezekinya ada aja. Yang kita heran kok bisa memberi lebih, maksudnya bisa beliin koko, bisa beliin sembako, bisa. Bulan lain kenapa kita nggak bisa? Tapi kenapa di bulan Ramadan kita bisa royal, ya? Ada aja gitu, ya. Ada THR gitu, ya. Bisa memberi dan diberi, ya. Bisa memberi, terusnya kita juga dapat juga. Ya, itu luar biasa bulan Ramadan. Jadi rezekinya orang beriman bertambah. Bahkan masalah rezeki ini bukan hanya orang beriman, mohon maaf, mencim-cim itu lebih-lebih lagi. Karena kita belanjanya pada glosirannya mereka yang punya. Distributor mereka lebih kena berkah dari segi finansial, mereka lebih berkah.
Maka upayakan kita Bu ya, belilah di saudara kita muslim ya. Belilah di saudara kita muslim ya. Walaupun misalnya selisih harganya lebih mahal dikit gak apa-apa lah gitu ya. Beli telur di warung tetangga sekilo misalnya 30, di Encim 28. Ya sudah cuma 2.000 doang, masa kita ke sana. Padahal nanti kalau maulidan ya, ada Isra Mi'raj, yang dimintain sedekah siapa? Yang tetangga, warung tetangga ya kan. Nah kadang kita seperti itu ya. Nah, jadi berkah ya. Kemudian siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya 3 nih, ingat ya. Kita memberi makan orang yang berpuasa. Pertama, kita puasa kita diampuni dosa-dosa kita. Iya. Jadi 3 nih Bu, bukan hanya 1 mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Nah, Allah katakan bahwa ketika kita memberi makan orang yang berbuka, ya, orang yang berpuasa kemudian berbuka, kita kasih makannya nih, ya. Apakah bentuknya hanya takjil, ya? Tentu yang sampai kenyang dengan nasi gitu, itu lebih afdol lagi. Nah, artinya apa? Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosanya. Masya Allah ya. Jadi barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka diampuni dosanya. Dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar ya. Luar biasa. Kemudian mendapat pahala. Seperti pahala orang yang dikasih makan tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Ya, Masya Allah. Maka ketika kita Ramadan itu royal dalam bersedekah, baru bisanya apa gitu. Misalnya naruh aqua, naruh air mineral ya di musola-musola, sehingga kan nanti orang minum dari situ. Atau kita sekilo korma atau sepak korma kita taruh di musola. Jadi siapa yang berbuka makan di situ. Atau memang kita menyengajakan diri memberi makan ya. Jadi jangan hanya kalau ngikutin urutan takjil ya mungkin sebulan cuma 2 kali dapatnya. Ya kalau ukuran takjil nih ya sekali. Kalau warganya banyak sekali, warganya ini 2 kali. Jangan berpaku pada itu. Lebih baik setiap kita bikin bakwan goreng ya. Ya lebih kan kita bikin 5.000 aja jadi banyak kan. Lah kita kasih sepiring ke musola, besok bikin kolak, taruh lagi di situ. Ya, lebih baik begitu. Karena seringnya kita di rumah juga mubazir kebanyakan ya. Maka memberikan tadi ya, memberikan. Nah, sehingga ketika Rasulullah menceritakan ini, kemudian para sahabat-sahabat yang duafa, yang miskin-miskin, pada sedih kan, nggak memperoleh kemuliaan itu. Sampai bilang begini, wahai Rasulullah, tidak semua kita bisa melakukan itu ya Rasul, gitu. Boro-boro ngasih orang lain makan, kita buat makan sendiri aja Senin Kamis gitu ya. Bahasanya Senin Kamis ya kalau kita. Ya, kemudian kata Rasulullah, Allah memberi pahala kepada siapa yang memberi buka puasa walaupun dengan 1 biji kurma. Masya Allah. Artinya ketidakmampuan kita, masa sih semiskin-miskinnya kita tuh gak bisa gitu ya. Sekedar misalnya membeli aqua 1 dus gitu. Ya, atau sekilo kurma ya, 1 biji kurma. Artinya dalam kondisi kita sempit pun pastilah kalau kita punya niat itu bisa aja kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi kata Rasulullah ya, maka berilah makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa walaupun dengan 1 biji kurma atau seteguk air. Nah, itu ya air mineral ya, seteguk air. Ya, kalau zaman Rasul atau susu. Kalau kita mah susu kayaknya mewah banget ya. Kalau orang Arab kan susu nggak mewah Bu. Emang mereka sehari minumnya susu. Hah? Iya, sama kayak Umi. Umi nggak doyan susu malahan. Iya susu. Kalau orang Arab kan minum susu tuh udah biasa ya. Kalau kita ya tadi, iya susu kambing bagus satunya. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi upayakan tetap bersedekah walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Kemudian Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya itqu minan nar atau pembebasan dari api
neraka, ya. Kemudian kata Rasulullah, perbanyaklah melakukan 4 hal. Perbanyaklah melakukan 4 hal. 2 hal adalah nih, perbanyak apa? Syahadat atau kalimat tahlil. Jadi perbanyak tuh syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kita tahlil aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu perbanyak kita lakukan zikir itu, ya. Yang kemudian yang kedua, perbanyak istighfar pada Allah, yaitu kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu perbanyak, ya, 2 zikir. Apalagi stressingnya adalah di waktu sahur, sambil numis, sambil ngiris, ya, sambil rajang-rajang, sambil ngoseng-ngoseng, sambil nyemplung-nyemplung sayur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena di waktu itu disaksikan oleh para malaikat, ya. Jadi masaknya kita sambil zikir la ilaha illallah dan istighfar. Kemudian 2 hal lagi, kan 2 hal tadi itu apa? Lakukan 4 hal. Yang 2 hal tadi kalimat tahlil dan istighfar. Yang 2 hal adalah yang tidak dibutuhkan Allah. Allah nggak butuh, tapi kita sangat butuh. Allah nggak butuh. 2 hal yang Allah tidak butuh. Apa? Yaitu kita memohon surga dan berlindung dari api neraka. Allah nggak butuh, karena Allah yang punya surga, ya kan? Kalau kita butuh banget kita itu dibebaskan dari api neraka. Butuh banget kita itu dimasukkan ke dalam surga. Maka yang juga harus kerjakan tadi, minta 2 hal yang tidak dibutuhkan Allah tapi sangat dibutuhkan kita, maka lakukan dengan doa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Dan kami mohon kepadamu, ya, dijauhkan dari kemarahanmu dan nerakamu, ya. Jadi 2 hal yang Allah tidak butuh tapi kita sangat butuh. 4 ini kata Rasulullah, perbanyak tahlil, istighfar sama doa tadi, ya, selama bulan Ramadan, ya. Masya Allah. Nah, kemudian Allah akan memberi minuman dari telaga Rasul. Siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa? Ini kenyang nih. Kalau tadi kan sekedar takjil aja, ya, sampai kenyang. Kalau yang sampai kenyang, ya, pahalanya lebih banyak lagi. Yaitu Allah akan memberi minum dari telaga Rasul, yaitu telaga Kausar. Siapa yang diberi minum dari telaga Rasul, maka dia tidak akan merasakan haus sampai dia masuk surga. Karena proses kita masuk surga kan lama, ya. Dari kita di padang mahsyar, ditimbang, ya, kemudian berjalan di Shiratal Mustaqim, itu kan waktunya sangat panjang. Maka orang-orang yang dikasih minum dari telaga Al-Kausar, dia akan, ya, terbebas dari rasa dahaga sampai nanti dia masuk ke dalam surga, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi kalau kita mengingat-ingat kembali gitu, ya, tentang kemuliaan Ramadan, minimal ini mengecas kembali, ya, semangat kita untuk bisa optimal di bulan Ramadan. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu yang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Bu, bayangkan 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab, ya, itu 9-nya adalah orang kaya yang royal sedekah, orang kaya yang bombastis ininya sedekahnya, yang benar-benar mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti Abu Bakar, ya, membebaskan budak-budak seperti Umar bin Khattab. Setiap ada mobilisasi dana, ayo mobilisasi dana, kita akan perang, ya, berlomba-lomba banyak-banyakan, ya, nyumbang,
Umar tuh sering lihat, wah Abu Bakar segini, wah aku banyakin gitu. Gitu ya, Masya Allah, berlomba-lomba. Jadi 9 ya, artinya orang kaya itu potensi untuk masuk surga juga peluangnya besar. Tapi syaratnya, jadikan hartanya itu untuk bermanfaat bagi banyak orang, untuk membantu orang, untuk ya, bukan untuk menimbun-nimbun harta, bukan untuk flexing-flexing, bukan untuk sekedar enak diri dan keluarganya saja, tapi digunakan. Misalnya kita ngeliat nih, kita banyak kita ada guru ngaji tuh kasihan banget gitu ya, diberangkatin haji. Ini guru orang misalnya ngaji di kampung ya, ikhlas banget ngajarin anak-anak ngaji. Dia banyak nih hartanya, udah diberangkatin umroh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Karena dengan semakin dia banyak bersedekah, semakin Allah percaya, dititipin lagi yang banyak, titipin lagi yang banyak. Itulah kenapa orang kaya yang dermawan hartanya tuh semakin banyak semakin banyak. Karena dalam inian Allah, dia dititipin harta dan benar-benar amanah dikeluarkan. Ya, maka Allah titipin lagi. Kan kita kalau nitip sama orang amanah, besok-besok nitipin lagi lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kalau dititipin, lah kok nggak dibagiin? Ini kan paling kita nitip ya, misalnya sama teman kita, Bu tolong nitip ini buat ini, nggak disalurin gitu, malah dikekepin diri sendiri. Besok-besok nggak dititipin ya kan, gitu ya, kapok. Allah juga begitu, padahal dititipin harta banyak tapi medit, koret, mereka gesek gitu ya, ya nggak ya, koret gitu ya. Masya Allah gitu, ada orang susah, ada orang kelaparan. Orang kelaparan aja kagak ini, mesti ada orang tetangganya susah gitu ya, nggak punya beras, datang ke rumah mau minjem. Ya jangan minjem, kasih aja sekarung gitu ya, kalau dia hartanya banyak gitu ya, bagi gitu. Nah akhirnya kalau dia pelit, Allah nggak percaya lagi. Tapi kalau semakin royal, percaya, besok dititip lagi lebih banyak lagi, mau titipin lebih banyak lagi, karena titipannya itu disalurkan gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Kayak Mamah Dede itu ya, beliau itu luar biasa sedekahnya. Karena satu ya, beliau itu anak-anak udah mentas kan ya, gue untuk apa lagi. Jadi beliau itu kan Umi tanya, Mama Mama berkah banget ya ini gitu, Mama sedekahnya berapa Mama? Maksudnya ini 30%. Oh gitu ya Mah, ya Allah Mah saya belum bisa, saya baru 10% Mah, setiap saya dapat 10% keluarin 10 gitu. Iya kalau mau ini 30%. Kalau sekarang saya belum bisa Mah 30%, anak masih pada sekolah gitu. Kalau dia kan udah mentas anaknya, dapat income banyak 30%, maka beliau tuh suka beliin beras ya, tetangga-tetangganya dibagi-bagikan beras. Keren banget. Ya, keren banget ya, Masya Allah. Nantinya yang siapa? Masya Allah. Iya, subhanallah, itu yang kayak gitu orang. Iya, Masya Allah, buat si ini, si Izi. Allahu Akbar, Barakallah. Iya, itu Masya Allah. Nah itu tuh orang kaya yang kayak gitu, yang kita boleh iri, pengen kayak gitu ya. Bukan kalau orang kaya pedit kagak guna gitu. Iya, orang kaya pedit lah kagak guna, ngapain jadi orang kaya kalau pedit? Ya kan sama aja kayak orang miskin, nggak bisa memberi gitu kan. Iya benar, kalau ada orang kaya pelit lah, percuma lah jadi orang kaya lah. Ketahuan orang miskin mah nggak bagi, emang nggak punya. Nah kamu punya banyak nggak bagi, ya, makanya itu ya. Jadi 9 sahabatnya masuk surga itu semuanya orang kaya yang berilmu. Makanya jadi orang berilmu cuma satu, Ali bin Abi Thalib. Artinya orang kaya itu potensi untuk masuk surganya juga peluangnya besar. Tapi kalau medit koret, mereka hese, Masya Allah. Nah, nanti azabnya itu, ya, nanti itu emas-emas yang dikumpulinnya, ya, emas-emas yang dikumpulinnya dibakar sama Allah di api neraka. Kemudian disogokin ke punggungnya, dikalungin, digosokin ke badan. Nih harta yang dulu disimpen-simpen. Begitu, inauzubillah min zalik. Bahkan yang enggak koret aja itu hisapnya antara orang gini, misalnya orang miskin taat pada Allah, orang kaya taat pada Allah. Orang miskin mah 500 tahun udah di surga enak-enakan. Orang kaya masih ngantri, masih diaudit. Masih diaudit.
dari mana hartanya, buat apa gitu ya. Auditnya banyak, apalagi kayak kita ya, jenderal-jenderal itu rumahnya 16 rumah dulu, jenderal apa tuh? Ketahuan korupsi, punya rumah 16 itu, Masya Allah, yang nempatinnya mah itu ya, tukang kebunnya. Dia mah mungkin nggak nempatin kali, udah bingung mau pakai yang mana kali ya. Nauzubillah ya. Repot kalau harta kebanyakan juga jagainnya, akhirnya harus punya hewan banyak ya. Seperti itu. Ali bilang, ya Rasulullah, kalau begitu luar biasanya bulan Ramadan ya, lalu amal apa yang paling dicintai Allah di bulan Ramadan? Apa, Bu? Ya, ternyata yang paling dicintai Allah di bulan Ramadan adalah menjaga dirimu dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Artinya Ramadan itu bulan suci. Jangan kotori Ramadan dengan mabok-mabok. Menahan mabok, menahan zina, menahan ghibah, menahan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan. Ternyata itu amal yang paling dicintai Allah. Saking jangan melakukan maksiat di bulan Ramadan, sampai-sampai Allah bilang, ya, tidurmu ibadah. Nah, tidurmu ibadah artinya artinya orang-orang ahli maksiat, daripada lu maksiat di bulan Ramadan mending lu tidur gitu ibaratnya ya. Karena kalau dia melek mata nyolong motor gitu. Dia melek mata berjudi, dia melek mata maksiat. Jadi sampai-sampai kata Allah mending tidur dah. Supaya jangan ngotorin iya, makanya lebih berpahala dibanding. Artinya itu buat ahli maksiat. Nah, kalau kayak ibu-ibu mah jangan tidur terus. Iya, ya. Itu mah daripada kamu melek maksiat, lebih baik tidur. Itu buat yang ahli maksiat. Kalau yang soleh-solehah mah ya jangan tidur terus, sayang, mending ibadah. Nah, tidur kita jadi ibadah bagi yang soleh, bagi yang solehah. Tidur ibadah itu yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para ulama salaf, yaitu sebaiknya di bulan Ramadan kita qaliloh ya, tidur siang ya, tidur siang meskipun 1 jam. Kapan terbaiknya tidur siang di bulan Ramadan? 1 jam sebelum zuhur atau 1 jam setelah zuhur. Itu waktu yang sunnah. Enak perutnya, enggak ya. Jangan, itu enggak bagus. Lambung kita habis ini dari kesehatan juga enggak bagus. Mual, mulut pahit, kepala pusing gitu ya. Nah, pusing. Umi mah dari dulu paling enggak bisa tuh tidur itu. Lebih baik ya dibawa kerja. Jadi tidurnya nanti ya. Tidurnya nanti 1 jam, coba dibiasakan, enak deh. Jadi pagi itu jangan, karena secara medis juga nggak bagus. Karena lambung itu lagi habis bekerja, terusnya pokoknya ini ya, itu memicu diabetes juga tuh. Ya, kemudian banyak lah penyakit gitu yang untuk kesehatan nggak bagus. Jadi tidurnya tadi. Nah, karena apa? Nah, tidur 1 jam itu bagi orang yang rajin ibadah itu juga jadi ibadah. 1 jam karena apa? Supaya dia staminanya baik. Karena tidur siang 1 jam, kualitasnya seperti tidur malam 3 jam. Ya. Rata-rata kita Ramadan tidurnya kita kurang. Katakanlah cuma tidur, misalnya kita tidur jam 10. Ya, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Ya kan? 5 jam. Ditambah 1 jam kita tidur siang. 3. Berarti 8 jam. Insya Allah cukup, stamina kita baik. Makanya kalau malam, seandainya malam hanya cuma 4 jam pun, ditambah 1 jam di siang hari jadi 7 jam, bagus juga. Ya, makanya ada manajemen tidurnya juga supaya kita tidak zolim terhadap diri kita. Ya, maka siang upayakan kita tidur siang. Ya, nah tidur siang 1 jam kita itu insya Allah jadi ibadah ya. Seperti itu. Nah, ternyata menjaga diri dari gibah, menjaga diri dari mencuri, menjaga diri dari fitnah, menjaga diri dari hal-hal yang buruk itu
adalah amal yang paling dicintai Allah, artinya menghargai, memuliakan kesucian bulan Ramadan. Berarti benar ya, yang kalau diadakan misalnya Ramadan itu sweeping tempat maksiat, ternyata memang itu. Makanya kayak Habib itu paham banget apa yang itu, maka yang tempat-tempat maksiat stop dulu Ramadan ya kan, pagi sampai maghrib tuh ya nggak boleh beroperasional, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang rentan terhadap maksiat kayak pijit plus gitu ya. Pijit plus kayak gitu ya, pijit plus itu ditutup dulu untuk menjaga tadi kemuliaan bulan suci Ramadan ya. Ternyata itu ya, berarti menjaga lisan kita dari gibah di bulan Ramadan itu sangat dicintai Allah ya. Iya, langsung istighfar. Ya, pokoknya terlintas baru mau juga astagfirullahaladzim. Iya. Ya, misalnya iya. Ya, tilawah, tadarusan ya. Ya, itu. Udah jam berapa? Ini udah jam berapa? Cukup ya? Ya, jadi itu hanya sekedar motivasi ya, Bu ya. Sekedar motivasi mengingatkan kembali ya, agar kita ini senantiasa ya fresh lagi ilmunya ya, fresh lagi. Ibu-ibu silakan baca-baca buku fikihnya, rukunnya sholat ya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkannya, makruhnya apa, semua baca-baca lagi ya, karena ilmunya harus di refresh lagi setiap tahun ya, sehingga nanti kita menjadi menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu dengan bekal ilmu ya. Itu saja dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Astaghfirullahalazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pencetin nih, selesai. Mana pencetnya? Tuh,